Ini Kak Kevin ya. Halo Kak Kevin. Tunggu ya. Halo Kak. Ya, malam, Gusti. Halo, halo. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Kevin sudah bersedia hadir menjadi narasumber kami dalam berbagi layar atau berbagi layar. Sebelumnya aku sangat berterima kasih nih, apalagi Kak Kevin sekarang sedang di NTT ya, dan sekarang sudah pukul 9 malam. Iya, benar. Iya, sebelumnya terima kasih banyak dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin aku pembukaan dulu ya Kak sebentar. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga Kak Kevin yang sudah hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan melakukan sesi berlayar atau berbagi layar bersama Didik dengan judul Mengintip Perjalanan Seorang Dokter. Nah, pada malam hari ini narasumber kita adalah seorang dokter, medical doctor bernama Kevin Yonatan. Nah, Kak Kevin ini salah satu dokter di Rumah Sakit RSUD Gabriel Manek SFD Antabua. Itu adanya di NTT, benar Kak? Iya, benar. Ya. Ya, benar. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan dari Kak Kevin. Mungkin Kak Kevin boleh memperkenalkan diri lebih detail atau gimana nih? Atau aku kayak kurang nih. Oke, selamat malam, Isti. Selamat malam, teman-teman. Eh, Perkenalkan, saya Kevin Yonatan, seorang dokter umum. Sebelumnya, saya bertugas di Kediri. Sekarang saya sedang berada di NTT, di kota Atambua namanya. Itu sekitar 15 menit dari Timur Timur. Tapi uh, for the record, saya sebenarnya sekarang sudah dalam tahap persiapan dokter spesialis untuk tes. Wih. Jadi uh, saya sudah tidak aktif di rumah sakit lagi. Hmm. Sekarang saya sedang persiapkan lanjut lagi. Hmm. Uh, saya Wih. mau disclaimer dulu sebelumnya ya. Oh, oke, Uh, oke. Semua yang saya bilang di sini bukan berarti saya paling tahu. Enggak, saya nggak paling tahu. Saya bukan paling tahu. Saya di sini tidak berniat menggurui. Uh, Lalu saya pikir banyak di luar sana dokter-dokter yang jauh lebih inspiratif daripada saya. Tapi di sini saya hanya ingin sharing bagaimana pengalaman saya yang mungkin sebagai orang biasa yang your average doctor akan seperti apa kira-kira pengalamannya. Dan semua yang saya omongin tolong dicek ulang kebenarannya ya. Sama seperti semua info kesehatan, tolong cek ulang sebelum benar-benar dipercaya. Oke, mungkin itu dulu. Wih, keren-keren. Berarti dari yang tadi udah dijelaskan sama Kak Kevin, ternyata Kak Kevin ini sekarang sedang mengarah ke spesialis nih ya, Kak. Nah, kalau Mm-mm. misalnya tadi kan udah dijelasin juga nih dari kita kalau misalnya mau mencari info itu harus dicek ulang, terus juga Kak Kevin sekarang sudah tidak terlalu aktif di rumah sakit kayak gitu. Nah, kalau misalnya pengalamannya Kak Kevin nih saat masih di rumah sakit tuh gimana sih? Terus dari yang medical dokter sekarang mau ke spesialis itu gimana tuh Kak? Hmm, Mungkin satu-satu ya materinya ya. Oke, Eh, oke. Berarti dari ini dulu ya. Kurang lebih proses perjalanan jadi dokter ya. Oh, oke. Oke. Eh, untuk jalur eh, karir seorang dokter, itu tentu awalnya dimulai dari SMA dulu kan. Hmm. Dari SMA, eh, lalu masuk ke universitas, ke fakultas kedokteran, lewat entah jalur undangan, jalur tulis, atau jalur ujian mandiri, itu bisa semua. Eh, Masuk ke fakultas kedokteran, lalu nanti di kuliah kedokteran kurang lebih kita bagi kuliah kedokteran itu jadi dua tahap kita sebutnya. Tahap satu itu adalah fase preklinik kita sebutnya. Itu yang nanti pada saat selesai kita gelarnya S1, sarjana kedokteran. Jadi semua dokter itu sebenarnya ada gelarnya, gelar sarjana kedokterannya. Tapi kita tidak pernah pakai karena setelah pendidikan profesi, yaitu setelah 3 tahun itu tidak ketemu pasien sama sekali, tidak pegang pasien sama sekali, belajar teori dulu, baru kita masuk ke tahap klinis
atau yang biasa disebut koas. Itu sekitar 2 sampai 3 tahun, itu langsung ketemu pasien, pegang pasien. Nah, eh, dari situ berarti kan total sudah 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, sama 2 tahun koas kan, sudah 6 tahun nih. Terus dilanjutkan sama ujian nasional. Dokter tuh ada ujian nasionalnya. Sama seperti SMA, dokter umum maupun dokter spesialis semua punya ujian nasional. Jadi kita sudah terstandarisasi sebenarnya. Nah, setelah lulus ujian nasional, semua dokter kalau ingin berpraktek diharuskan ikut program namanya program internship. Jadi kita cari pengalaman dulu sebutannya. Itu sekitar 1 tahun. Setelah itu, setelah internship, berarti kan sudah jadi dokter umum yang boleh berpraktek. Itu jalannya bercabang. Uh, Sebagian besar akan berpraktek sebagai dokter umum. Ya, jalur kedua, sebagian akan menjadi spesialis. Jalur ketiga, sebagian akan menjadi peneliti, ambil S2, ambil S3, atau kita sebutnya dokter struktural, jadi direktur rumah sakit, atau ngambil posisi di Kemenkes, atau menjadi dosen, atau mungkin menjadi dokter di polisi, di institusi polisi maupun di TNI. Itu bisa juga ada jalurnya. Atau banting setir, sama sekali tidak berpraktek dan banting setir ngambil bisnis. Itu bisa juga. Seperti itu. Kalau misalnya memang mau ngambil spesialis, ya rata-rata paling cepat ada yang 2 sampai 3 tahun, paling lama ada yang 6,5 tahun sampai 7 tahun. Setelah spesialis mau ngambil subspesialis lagi boleh 2 sampai 3 tahun lagi. Setelah itu uh, kalau mau pendidikan tambahan lagi 1 sampai 2 tahun selalu ada. Jadi prosesnya memang panjang. Wow. Berarti ternyata proses untuk menjadi seorang dokter itu panjang sekali ya dok. Tadi yang aku panggilnya dokter dok aja apa Kak Kevin aja nih? Kak Kevin aja kali ya. Oke. Ini kan settingnya di luar Oke. klinis. Oke, oke. Berarti kalau untuk menjadi seorang dokter itu ternyata panjang sekali ya Kak. Stepnya itu dari yang tadi mulai ada koasnya, terus juga ada uh, uh, spesialis atau beralih menjadi dokter umum biasa. Nah, kalau misalnya untuk menjadi dokter umum itu ada tambahan sekolahnya lagi atau gimana tuh Kak? Uh, Tidak. Jadi kalau menjadi dokter, mohon maaf, dokter spesialis atau dokter umum saja? Dokter umum, iya, Dokter umum dokter ya. umum. Kalau menjadi dokter Hmm. umum, prosesnya hanya masuk ke fakultas kedokteran, Hmm. itu sudah satu paket. Jadi Oh. S1 lalu pendidikan profesi 3 tahun dan 2 tahun. Tapi kalau mau di tengah-tengah berhenti, kalau mau setelah S1 sarjana kedokteran, udah ternyata dunia kedokteran bukan punya saya. Saya mau masuk ke dunia lain, dunia lain. Saya masuk ke bidang lain. Boleh jadi sarjana kedokteran, Hmm. tapi tidak boleh praktek. Tidak boleh praktek sebagai dokter. Gitu. Hmm. Oh, berarti ternyata kalau mau berhenti di tengah jalan bisa, tapi hanya ada gelarnya saja nih ya, ya Kak. Kalau misalnya gelar, kalau Kak Kevin tuh MD ya gelarnya. Nah, itu tuh MD setelah sarjana kedokteran atau gimana tuh Kak? Oke, MD itu medical doctor. Medical doctor tuh Hmm. artinya DR kalau di kita. Dokter umum kan DR. Oh, Kalau di luar negeri iya. itu MD, medical Hmm. doctor gitu. Hmm. Oh, ternyata kayak gitu karena tadi pas aku searching MD tuh maksudnya apa ya? Itu tuh ternyata gelar tertinggi di luar gitu. Makanya ini maksudnya gelar tertinggi itu apa Oh, gitu. soalnya, Oh, ternyata kayak gitu. Hmm? maaf saya potong ya. Di Ya, nggak negara-negara apa-apa. lain prosesnya banyak yang jauh lebih panjang. Ada yang 8 tahun, Hmm. ada yang harus jadi uh, biomedicine student dulu. Jadi tidak langsung dokter. Dia bisa setengah-tengah, dia bisa berpindah menjadi perawat, jadi dokter, jadi yang lain bisa. Tergantung negaranya. Hmm. Kebetulan di Indonesia kita dijuruskan dari awal. Kayak Gitu. gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Kevin sendiri nih, pas Hmm. pertama kali bertemu pasien, itu tuh gimana sih pengalamannya kan tadinya itu kan nggak praktek nih, terus tiba-tiba nggak tiba-tiba juga sih,
pertama kali ketemu pasien tuh gimana sih pengalamannya? Hmm, berbeda dengan kebanyakan orang. Mungkin uh, saya background dulu ya, karena Hmm. saya asal dari Bandung. Dari kecil memang orang tua saya dua-duanya dari farmasi. Jadi memang dengan Hmm. dunia kesehatan saya memang sudah lebih dekat. Tapi Hmm. dulu waktu sekolah saya sempat lebih tertarik di bidang lain, yaitu di Hmm. teknik. Karena Bandung kan punya ITB ya. Nah, bahkan dulu sampai pernah ribut sama orang tua saya. Saya pernah berantem Hmm. dengan orang tua saya karena saya nggak mau jadi dokter, saya nggak tahu itu mau ngapain. Bahkan waktu saya SMA ya, nilai Hmm. biologi saya nggak pernah lulus. Biologi saya nggak pernah lulus. Selalu saya remet lagi. Sampai saya mikir, kalau saya mau jadi dokter, pasien saya mau jadi apa? Dulu saya pernah ngomong gitu, pernah mikir kayak gitu. Saya ingat sampai guru saya dulu ngomong, saya nggak, saya sudah lupa juga ya namanya ya. Guru saya ngomong, Hmm. kamu nggak akan pernah jadi dokter. Kamu ngapain mimpi kayak gitu? Wah, dan saya ditolak jalur undangan. SMP. Hmm. Sekarang apa SNMPTN kan? SNMPTN. Ya, saya ditolak jalur undangan. Dan guru-guru saya makin yakin kalau saya nggak akan jadi dokter waktu itu. Uh, tapi akhirnya, ya singkat cerita, akhirnya saya uh, karena tidak tahu mau jadi apa juga, saya ikut dengan keinginan orang tua saya. Dengan saya bilang, ya sudah, setidaknya saya jadi dokter untuk jaga keluarga saya. Setidaknya itu dulu. Uh, tapi it's a hell, benar. Kalau tidak suka bidangnya dan dasarnya sedikit, ditambah tidak tahu mau ngapain, kita nggak punya alasan berjuang. Wah, itu susah sekali, benar. 1-2 tahun pertama, it's a hell. Tapi saya mikir, saya harus cari nih, kenapa dulu saya mau. Maka waktu zaman preklinik kan sebenarnya harusnya kita nggak boleh ketemu pasien kan. Hmm. Saya ikut kegiatan bakti sosial, pengobatan massal. Mungkin di sana cuma jadi asisten, tidak langsung pegang ngobatin sendiri kan nggak boleh, bener nggak? Hmm. Tapi saya ketemu pasien, saya ikut proses itu. Sorry, saya kepotong ya. Ya nggak apa-apa dok, sedikit. Oke, sorry ya. Eh, Hmm. saat saya ngelihat hasilnya, karena enaknya jadi seorang dokter adalah hasilnya kelihatan jelas. Orang dari nggak bisa berdiri jadi bisa berdiri, nggak bisa bangun jadi bisa bangun. Itu jelas sekali. Saya mikir, oh ini dia. Ini alasan saya. Karena kalau suatu hari, uh, kalau saya kerja uh, sepenuh hati untuk bantu keluarga orang lain, maka suatu hari keluarga saya pun, kalau ketemu dokter lain, ya semoga dia melakukan pekerjaannya sepenuh hati. Benar tidak? Ya, betul. Jadi saya mikir, oh ini. Begitu saya ketemu pasien 1-2 kali, uh, di situ saya belajar sudah tidak terlalu berat. Karena saya tahu, saya belajar buat apa. Begitu. Jadi ketemu pasien beda dengan yang lain tidak semenakutkan itu ya. Tapi kadang saya lupa-lupa juga Eh, kok. nah terus itu, halo? Ya, Hmm. Ya jadi pas ketemu pasien itu pas pertama kalinya itu malah bukan pas praktek ya Kak, tapi lebih ke ikut pas bakti sosial terus melihat seperti apa kayak gitu. Nah terus boleh ceritain nggak nih Kak, kalau pas koasnya itu katanya tuh kalau koas apalagi jaga malam tuh ini ya apa kalau yang aku dengar-dengar sih jaga malam terus pas koas jaga malam itu kayak berat terus kayak banyak pasien atau gimana gitu. Itu gimana tuh mm-mm. Kak? Boleh diceritain nggak Kak? Oke. Eh, jadi pendidikan dokter itu kan pada masa preklinik itu sebenarnya jujur dia tidak jauh berbeda dengan pendidikan di tempat lain di fakultas lecture kita. Halo, suara saya ada? Iya, Oke. ada. Kalau
Misal pagi kuliah, lalu siang ada tugas atau praktek, ya kan? Kalau koas semuanya berubah. It's a whole new world. Uh, jadi uh, dari jam beberapa tempat ada yang mulai jam 7, jam 6, itu kita sudah datang. Kadang jam 5, itu kita sudah follow up pasien. Kita periksa pagi, mastiin pasiennya nggak apa-apa, uh, mastiin juga, oh ini semua pengobatannya sesuai. Lalu kita masuk laporan pagi dari jam 7 mungkin sampai jam 8 atau jam 9. Uh, Lalu dilanjutkan uh, ke praktek di rawat inap atau di poli atau di ruang bedah. Lalu itu kegiatan sambil kadang-kadang kita juga ada kuliah. Sebenarnya bentuknya lebih ke diskusi ya, diskusi kasus. Itu mungkin sampai jam 3 atau 4 sore. Uh, Setelah itu kita jaga malam. Jaga malam ya berarti sampai besoknya jam 7 ya kita jaga, kita treat patient di rumah sakit. Nah, jujur sebagai koas, saya ngelihat sendiri karena kan di UI itu kita punya koas yang mau jadi dokter umum, uh, residen yang mau ngambil spesialis, lalu ada trainee orang yang mau ngambil subspesialis, kita punya juga fellow yang ngambil pelatihan-pelatihan lain, dan kita lihat uh, masalah utama dari koas adalah kita kaget dengan jadwalnya itu dulu, dan kaget dengan dunianya karena kan semalaman kita tidak boleh tidur, benar tidak? Kalau pasien datang tengah malam kan stres juga, meskipun waktu jadi koas uh, tanggung jawabnya tidak sebanyak dokter umum yang menjadi penanggung jawab atau tingkat-tingkat di atasnya. Dulu waktu koas jujur, saya kadang ketiduran 1-2 jam, dan selalu ada yang backup. Tapi setelah jadi dokter umum yang praktek, yang saya tanggung jawab, setiap saya tidur saya nggak tenang. Saya nggak tenang, serius. Uh, dan iya, pasien bisa datang jam 2 subuh. Uh, Kadang datang jam 2 subuh memang iya, dia serangan jantung jam 2 subuh. Karena kan serangan jantung lebih sering di subuh-subuh ya. Serangan jantung atau stroke jam 2 subuh. Kita harus langsung terjaga. Tapi kadang ada juga ya, uh, ibu-ibu sariawan datang ke IGD jam 2 subuh, terus dia juga nggak tahu, ya pokoknya saya sariawan katanya. Terus, Bu, nggak bisa besok pagi datang. Enggak, saya sariawannya sekarang. Tapi kalau udah kayak gitu ya mau nggak mau. Mau nggak mau kita harus treat. Kalau makanya sebenarnya kita punya, dokter ini punya namanya, selain kode etik, kita punya namanya sumpah dokter. Dan salah satunya adalah kita memperlakukan semua sesama dokter, mau semua pasien sama seperti keluarga kita sendiri. Kalau orang tua kita mau jam 2 subuh ngeluh sariawan, pasti tetap kita obatin kan? Ya. Sama seperti itu. Gitu. Wah, ternyata perjuangan koas sama pas jadi dokter betulan tanggung jawabnya lebih banyak pas jadi dokter beneran gitu ya, Kak. Sampai tidur aja nggak tenang gitu. Nah, terus pas dari koas terus sekarang sudah menjadi dokter dan ingin menjadi dokter spesialis, ada nggak sih pengalaman yang sangat-sangat kayak berkesan gitu, entah itu saat jadi koas ataupun saat sudah praktek gitu. Yang paling masih Kak Kevin ingat tuh apa sih? Oke, sejujurnya enaknya kita menjadi dokter adalah every patient is different. Kita selalu, setiap pasien tuh ada aja. Kita mau kelihatannya penyakitnya biasa aja, tapi ternyata
eh, sebenarnya dia ada penyakit tambahan lain atau dia ada faktor sosial lain. Setiap pasien itu beda-beda. Makanya jadi dokter tuh sebenarnya jarang sekali kita bosan. Terutama kalau baru ya. Kalau baru-baru gini belum bertahun-tahun praktek, eh, setiap pasien saya selalu ada. Mau pasiennya eh, apa ya yang baik yang agak kurang sensitif di sini. Nanti saya dipanggil juga. Eh, Misal ada pasien yang datang patah tulang, Hmm. tapi dia hanya mau di ronsen, terus hasil ronsennya dia mau bawa ke tukang pijat. Itu sering sekali di sini. Apalagi di NTT sini kan masih adat istiadatnya kental sekali. Hmm. Lalu ada juga orang yang udah jelas nih, udah jelas luka-luka berdarah di mana-mana, darahnya nggak bisa berhenti, harus ditransfusi. Dan ternyata dia punya kepercayaan kalau dia tidak boleh transfusi. Jadi ada beberapa kepercayaan dan beberapa agama yang tidak memperbolehkan transfusi darah dari orang lain yang bukan satu aliran. Ada juga. Atau ada yang uh, anak kecil datang, dia dibawa orang tuanya, sebenarnya sakitnya biasa aja. Anaknya juga biasa aja. Orang tuanya yang nggak biasa. Banyak sekali kayak gitu. Ada juga yang anaknya sudah, mohon maaf ya, sudah hampir mati. Kita udah panik nih, kita udah panik. Hmm. Orang tuanya biasa aja, jalan-jalan. Jalan keluar, ngerokok. Kita megangin anaknya sendiri. Orang tuanya dua-duanya pergi. Ada juga. Uh, that's the thing about dokter. Uh, Menyenangkannya adalah setiap pasien selalu ngasih kita pelajaran lebih. Apalagi kalau di daerah-daerah. Maaf, istri dari Jakarta atau Bandung? Aku Depok. Oh, Depok. Oh Iya. iya, saya nggak akan bahas babi ngepet. Oke, uh, Oke. dari uh, tradisi tempat dengan kita lihat, oh ternyata, halo, Ya, halo Kak. Halo. Maaf Kak. Mungkin jaringan Kak Kevin sedang tidak stabil. Halo Kak. cek, Halo. cek, halo. Oh iya, maaf ya. Iya, halo. Iya. Mohon maaf ya Ya, istri ya. nggak apa-apa Kak. Di sini Iya, sinyal nggak masih apa-apa Kak. bekas bencana Iya, nggak kemarin apa-apa. masih kurang bagus sinyalnya. Nanti Oke, kita boleh kulik-kulik yang bencana kemarin nggak apa-apa ya Kak? nggak apa-apa, it's okay. Oke, Eh, lanjut. nah, tadi sampai mana? Ah, Daerah. di daerah dengan tradisi berbeda, kita baru sadar. eh, Banyak orang ngomong, medicine is a science and art. Jadi, dunia kedokteran tuh bukan cuma ilmu pasti, tapi ada artnya. Dan terasa sekali di daerah. Artnya terasa sekali. Karena kita kadang nggak bisa ngasih pengobatan yang kita rasa, oh paling bagus nih. Nggak boleh. Kalau mereka ternyata pasiennya tidak mau, gimana? Kita bisa apa? Ya kan? Hmm. Karena mau gimana pun, hidup pasien adalah milik pasien sendiri. Ya kadang kita terganjal dengan itu, tapi satu sisi juga itu yang menjadikan pekerjaan ini menyenangkan gitu. Wih. Berarti ternyata pengalaman jadi seorang dokter tuh banyak sensasinya gitu ya Kak, dan nggak bikin bosan gitu. Iya, Apalagi bertemu dengan banyak pasien dengan berbagai kultur, terus background itu juga menambah jadi menyenangkan dan semakin menantang gitu kali ya Kak. iya. Hmm. Nah, oh ya, untuk teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom komentar atau di question box. Nah, seperti itu. Terima kasih. Nah, aku mau lanjut lagi nih, Kak. Oh iya, ada pertanyaan Kak ternyata. Oh iya. Eh, Apa ini? iya nih, ada pertanyaan dari Kak Anggi Aulia.
Apa pesan untuk adik-adik yang masih SMA kalau mereka bercita-cita mau jadi dokter? Oke, Ini masih di terima awal kasih. tapi udah ini, apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Kan kita santai aja Nggak kan, apa-apa. ini kan? Iya, Oke, ngobrol santai aja. oke. Terima kasih Anggi pertanyaannya. Hmm, sebelum jawab, saya dengar kemarin baru beres UTBK. Ya, jadi saya harus mengucapkan selamat dulu buat teman-teman yang baru selesai UTBK dan teman-teman yang sudah diterima ya, sudah diterima di jalur undangan. Baik mau ngambil kedokteran maupun ngambil jurusan apapun. Ya, selamat. Uh, dan karena itu sudah menjadi pilihan kalian, jalankan dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Nah, dan buat teman-teman yang belum tahu mau kemana, uh, sebenarnya bukan cuma di kedokteran, bukan cuma uh, dan bukan cuma di bidang kesehatan. Uh, the first thing buat hal pertama yang harus kita ngerti sebelum kita milih jalan hidup kita adalah why, kenapa. Orang mungkin ngomong buat uang, silahkan kalau memang itu jalannya. Uh, tapi kebanyakan memang kebanyakan yang ngambil jadi dokter alasannya adalah ingin bantu orang, ingin bantu orang, ingin jaga keluarga, atau berapa juga dipaksa sama keluarganya, nggak apa-apa juga. Nah, uh, tapi yang paling penting adalah why-nya. Kenapa? Karena kalau kita udah tahu kenapa, jalan kita jauh lebih mudah. Ya, uh, saya ingat sekali zaman saya mau masuk kedokteran, saya les dari hari Senin sampai hari Sabtu, setiap pagi sampai sore, sampai tempat lesnya tutup. Orang mungkin ngomong, orang zaman sekarang mungkin ngomong ya, wih ambisius banget, gitu, atau apa. Tapi saya bilang, enggak, saya tahu saya mau kerja untuk apa. Saya tahu saya mau berjuang untuk apa. Dan buat saya itu hal yang harus saya lakuin. Karena jujur, saya bodoh sekali biologi. Saya nggak bisa sama sekali. Dan saya tahu lawan-lawan saya lebih hebat dari saya. Nah, jadi the first thing is why. Kenapa? Kalau udah tahu kenapa, baru tentuin jalannya mau kemana. Itu. Nah, untuk yang mau masuk kedokteran, memang jumlah dokter di Indonesia di beberapa tempat seperti Jakarta memang sudah mencukupi jumlah standar minimal WHO ya. Minimal WHO kan 1:2.500. Walaupun sekarang keluar standar idealnya. Idealnya 1:1.000. Uh, tapi itu cuma Jakarta. Di tempat lain, terutama di bagian timur Indonesia, itu jumlah dokter sedikit sekali. Jadi kita punya masalah di persebaran dokternya. Makanya kenapa beberapa fakultas kedokteran sengaja ngambil anak-anak daerah, agar kembali lagi ke daerahnya. Nah, seperti contohnya di NTT ini, satu dokter hitungannya dari Kemenkes sih, sekitar 1:6.000 sampai 7.000 pasien. Setiap dokter umum. Itu kan banyak sekali. Ya, jadi lahannya masih ada memang kalau mau. Dan memang ini adalah pekerjaan yang menyenangkan. Menyenangkan karena kita lihat jelas hasilnya. Nah, uh, tapi saya perlu ngomong juga bahwa uh, selalu ada nggak enaknya jadi dokter. Sama seperti tempat-tempat lain, di profesi-profesi lain. Dan kalau tidak cocok, jangan dipaksakan. Sama sama seperti buat orang tua yang sedang menonton uh, live ini, boleh menjuruskan anak. Memang menjuruskan ke satu tempat itu boleh. Karena mau gimana pun orang tua punya pengalaman. Terutama kalau anaknya bingung seperti saya. Itu boleh. Tapi kalau memang anaknya sudah yakin di satu tempat, dan memang sudah punya rencana untuk itu,
Eh, maka yang bisa dilakukan hanyalah tinggal dibimbing gitu. Saya lihat tidak sedikit teman-teman saya yang sebenarnya tidak mau masuk ke dokteran yang akhirnya keluar di tengah jalan. Sudah kuliah 2-3 tahun tapi tidak sampai akhir, ternyata keluar tengah-tengah. Buat apa? Kan sayang waktunya. Tapi kalau teman-teman kebetulan adalah salah satu yang mengalami hal itu, juga tidak apa-apa. Kalau memang di tengah-tengah baru sadar, setelah 2 tahun sekolah, oh ini bukan jalan saya ternyata lebih senang yang lain. Silahkan, jalankan. Karena mau gimana pun, your life is yours only. Hidup kalian cuma kalian yang punya. Ya, bukan punya orang lain. Maka silahkan, kalau memang sudah ada pilihan, silahkan dijalankan. Kalau memang uh, bingung mau apa, silahkan konsultasi dengan orang tua dan keluarga masing-masing. Karena mau gimana pun mereka yang paling tahu kalian seperti apa. Mungkin itu dari Iya. saya ya. Iya. Terima kasih ya, Eh, Andi ya. se- Semoga menjawab, Kak. Katanya, wih, 100-100 gitu. Nah, terus terus tadi Kak Kevin juga sedikit jelasin ada suka dan dukanya. Nah, kalau dari Kak Kevin sendiri nih, suka dukanya menjadi dokter tuh gimana sih, Kak, yang sudah dirasakan Mm-mm. gitu? Oke. Eh, sukanya tentunya adalah kerjaan ini enak, menyenangkan. Kita ketemu orang tiap hari. Buat orang-orang ekstrovert seperti saya yang senang ketemu orang, it's the right job. Saya senang sekali. Dan hasilnya kelihatan langsung dan jelas. Eh, beda seperti pekerjaan lain yang kita belum tahu hasilnya. Ini pekerjaan yang kita langsung bisa tahu. Dan dokter adalah pekerjaan yang tidak punya saingan, tidak punya musuh juga, ya kan? Sesama dokter pun tidak saingan, tidak pernah ada namanya dokter saingan. Yang adalah kita saling ngebantu. Bahkan kalau saya nggak bisa, saya akan tanya ke dokter lain. Atau saya akan saya akan rujuk pasiennya ke spesialis, atau bahkan ke teman saya yang jauh lebih jago dari saya. Ada teman saya yang sangat ahli sekali kalau penyakit-penyakit jantung. Setiap saya ada pasien jantung, saya tanya dulu ke dia. Kalau saya tidak yakin, saya tanya dulu. Nah, uh, jadi dokter enaknya seperti itu. Mau gimana, tapi dukanya menjadi seorang dokter, mau gimana pun teman-teman pasti udah tahu, adalah kematian, death. Uh, banyak orang ngomong, oh kalau dokter kalau sudah lama praktek, uh, pasti udah hatinya udah keras, udah nggak kerasa lagi kalau ada orang meninggal. Saya akan jujur, pasien yang mati di tangan saya, meninggal di tangan saya, yang meninggal saya lagi pegang, itu ada 14 orang. Saya hafal semuanya. Dan saya ingat ingat sekali yang pertama, itu ada anak bayi. Anak bayi yang memang tidak bisa, memang baru lahir dan memang kesempatan hidupnya kecil, dan kebetulan di situ saya sendiri. Dan alat-alatnya terbatas. Uh, saya nggak bisa tidur malam itu. 3 hari ke depannya saya nggak bisa tidur. Dan gak jarang, bahkan untuk pasien-pasien yang saya tahu ini pasien mau digimanain pun dia akan meninggal cepat atau lambat. Setiap ada pasien meninggal, saya pasti akan susah tidur. Kadang saya nangis sendiri di belakang. Uh, dan saya selalu mikir, saya salah di mana? Saya salah di mana? Meskipun itu kadang bukan salah, tidak sepenuhnya salah saya. Atau memang pasiennya memang harapan hidupnya memang sedikit. Tapi tetap, mau gimana pun, kematian itu hal yang besar. Apalagi kalau istri pernah ke rumah sakit ya, apalagi zaman COVID seperti ini, kalau pasien ada yang meninggal, keluarga datang, nangis meraung-raung, sampai satu rumah sakit dengar, itu paling bikin kita patah hati. Apalagi kita yang pegang pasiennya. Saya selalu kayak berpikir, kalau itu keluarga saya bagaimana? Kalau saya yang di posisi pegang orang apa menjadi keluarga pasien itu bagaimana? Saya selalu mikir kayak gitu.
Dan saya pernah satu kali, uh, intermezzo sedikit, waktu kuliah saya pernah, ya waktu zaman kuliah kita kadang ada bosannya lah ya, ada bosannya, kadang bolos kuliah, kadang kita tidak datang sama sekali. Sampai suatu hari saya pernah bolos kuliah. Saya ingat sekali bolos kuliah waktu itu materinya penyakit jantung. Siangnya saya bolos kuliah, malamnya saya jaga malam, ada pasien jantung dengan materi yang persis sama meninggal malam itu di tangan saya. It's a wake up call. Setelah saat itu saya nggak pernah bolos lagi. bahkan saya bahkan saya kalau belajar saya ulang-ulang terus sama saya takut sekali kalau kayak gitu. Itu adalah salah satu dukanya. Mau gimana pun itu akan dibawa sama kita seumur hidup. Saya ingat mukanya semua pasien yang meninggal di tangan saya. Dan itu akan dibawa gitu. Oh, Ya. ternyata sebagai seorang dokter memiliki di satu sisi itu memang menyenangkan, tapi namun di sisi lainnya juga tanggung jawabnya itu besar ya Kak, apalagi jika harus menghadapi pasien yang sampai meninggal dunia kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Kevin sendiri, ada nggak sih titik di mana Kak Kevin tuh udah benar-benar nggak kuat atau mau nyerah aja gitu, tapi akhirnya Kak Kevin tuh balik lagi gitu. Ada nggak sih Kak titik yang kayak gitu di suatu titik di perjalanan Kak Kevin? Ada sama hilang ya. Sorry, sinyal saya hilang lagi ya. Maaf ya. Halo? Iya, Oke, halo? suara saya jelas ya Iya, iya nggak apa-apa Kak. Iya, sekarang halo? ya. Iya, jelas. Uh, ada sama seperti orang lainnya karena saya biasa aja. Ada satu titik itu. Uh, Yaitu di awal perkuliahan tadi. Di saat saya belum cinta nih sama materinya. Saya belum cinta dengan pekerjaan saya. Saya ada titik di mana saya benar tidak pegang buku sama sekali. Saya benar semua tugas saya nggak kerjain. Semua kuliah saya bolos berapa hari. Di titik itu saya mikir, kenapa saya ngambil pekerjaan ini ya? Kenapa saya ngambil jalan ini? Dan saya yakin banyak sekali teman-teman ngerasain itu. Uh, tapi di situ saya mikir lagi, mau saya merasa seperti apapun, dunia tetap berjalan, dunia tetap berputar loh. Dan orang nggak nunggu kita, ya. Jadi satu saya mikir, apa yang bisa bikin saya bangkit lagi? Saya harus lihat hasil kerja saya apa. Itulah sejak saat itulah saya rutin seminggu sekali saya pasti ikut bakti sosial atau uh, pengobatan massal atau acara-acara sosial lain. Saya seminggu sekali waktu zaman kuliah tuh ikut. Karena saya ngerasa saya butuh dorongan buat itu. Dan kebetulan karena saya super ekstrovert, dorongan saya kebanyakan dari pihak luar. Gitu. Uh, dan di satu sisi, uh, selalu ada pikiran untuk kita nggak mau ngecewain orang tua kita. Dan nggak mau ngecewain keluarga kita. Uh, saya ingat sekali, pertama kali saya diterima di kedokteran, itu bukan di sekolah saya sekarang, sekolah saya sebelumnya. Saya lulusan UI, Universitas Indonesia. Sebelumnya saya bukan dapat di sana duluan. Saya pertama kali terima di salah satu universitas swasta di Bandung, yang biaya masuknya aja, baru masuk, itu 250 juta. Saya ingat sekali, 240 berapa juta gitu. Dan saya ingat omongan, saya tanya orang tua saya, kita ada uang segitu? Dan mereka bilang, ya kita tinggal jual mobil. Di situ saya mikir ya, ini buat saya sekolah, baru masuk aja harus jual mobil. Lanjutnya gimana? Kata saya kan. Di situ saya mati-matian nyari beasiswa. Uh, Walaupun akhirnya ternyata masuk UI, ternyata waktu zaman saya gratis, dan semesterannya sangat murah. Waktu zaman saya 7,5, sekarang mungkin sudah naik. Dan selalu
Di UI ada keringanan-keringanan. Eh, saya merasa di satu sisi kita boleh merasa eh, down, boleh sekali. Itu wajar sekali. Tapi di satu sisi, life must go on. Hidup kita nggak bisa terus-terusan di situ aja. Jadi balik lagi, why we fight? Kenapa sih kita harus terus-terusan berjuang? Itu yang harus kita pegang. Wow. Menyentuh sangat apa? Menyentuh banget Kak dari yang ceritanya. Oh ya, terus tadi yang dari Kak Anggi katanya, makasih dokter, ini penting banget untuk didengar sama adik-adik dan orang tua. Terima Nah, kasih. oh ternyata emang harus dimulai dari diri sendiri juga ya Kak. Jadi motivasinya itu agar tumbuh dan kitanya juga mau berjuang gitu ya Kak. Iya. Nah, hmm. Nah terus aku mau nanya juga nih Kak, kan tadi Kakak itu pertama di Kediri ya, magangnya di Kediri dan sekarang itu di NTT. Itu tuh ada nggak sih Kak perbedaannya dari mungkin di Kediri itu alat-alatnya itu lebih baik atau gimana? Terus juga kalau di NTT itu seperti apa? Apalagi ini RSUD ya Kak. Mm-mm. Iya. Itu gimana? Eh, memang berbeda sekali dari zaman sekolah dulu ya. Zaman sekolah kita ada spesialis, subspesialis, semua alat lengkap di Jakarta. Eh, maksudnya pasien yang sulit sekalipun dia punya harapan. Kita tahu, oh dia tinggal pakai alat ini tingkat keberhasilannya sangat tinggi, ya dia akan pulang sekitar 2-3 hari lagi. Oh di sini, oh jangan harap. Karena kebetulan kan kita kan angkatan COVID nih sekarang nih. Betul, betul. Uh, saya akan bandingkan aja dari kasus COVID ya. Hmm. Uh, COVID di Jakarta, kamu di swab PCR. Oh, di sini nggak ada PCR ya. Di Atambua ini nggak ada Oh, PCR. Kita harus ke Kupang, jaraknya 6 jam. 6 jam naik mobil, atau naik pesawat, tapi pesawatnya tidak setiap hari ada. Jadi, oke-okean. Kalau kita PCR sekarang, ya mungkin bisa datang 2-3 hari lagi. Kalau di Jakarta, kita PCR hari ini, hasil keluar hari ini. Bener kan? Begitu PCR kita positif, orang dari Dinkes udah datang tuh, pakai hazmat. Yang orang-orang sebut baju astronot. Ya kan? Datang bantu. Ya Pak, silahkan masuk Wisma Atlet. Ya nggak? Masuk Wisma Atlet. Wisma Atlet, terus di sana sudah ada tersedia peralatannya. Kalau pengobatannya lancar, gejalanya ringan, 2 minggu pulang. Terus semua keluarga yang satu rumah dan semua yang udah berkontak dalam berapa hari terakhir, semua akan didatangin petugas dinas kesehatan dan di swab PCR, ya kan? Ya, tapi itu cuma di Jakarta. Di saya sebut di Kediri dulu ya, karena di Kediri peralatan sebenarnya cukup tersedia, cukup lengkap, dan itu tidak jauh dari Surabaya dan Malang, yang dua-duanya punya fakultas kedokteran dan spesialis-spesialis yang cukup banyak. Dulu pertama kali saya di sana, itu stigma orangnya sangat menakutkan loh. Orang mending tidak datang berobat daripada dia ketahuan COVID, nanti rumahnya dipasang polis lain, di aspal jalan depan rumahnya ditulis pasien nomor sekian. Wow, kata saya, it's very different. Wow. Wah, kata saya, buset dah. Dan di sini lebih hebat lagi, karena dulu di sini antigen belum ada. Cek antigen pun tidak ada dulu, cuma ada antibody. Terus saya sempat, waktu itu saya sedang jaga, kapasitas ruangan COVID kita, waktu itu baru 10 orang. Sudah terisi 8. Saya udah deg-degan nih. Aduh, ini kalau saya jaga, biasanya pasien penuh nih, kata saya. Nah, oh benar langsung. Ternyata ada pasien masuk lagi, rujukan dari rumah sakit lain. Pasien saya
COVID satu kali jaga 3 orang. Nggak ada tempat kan? Hmm. Nggak ada tempat, mereka nggak bisa dirawat. Rumah sakit paling dekat yang menerima pasien COVID dari sini adalah waktu itu di Kupang. Jarak perjalanan 6 jam. 6 jam tuh jangan harap kalau dari Jakarta 6 jam bisa kemana ya. Cirebon aja 3 jam kalau pakai tol. Mungkin Jawa Tengah ya, Jawa Tengah seperti itu. Jawa Tengah udah mau Jawa Timur itu 6 jam. Pakai tol kan. Hmm. Sini jangan harap. 6 jam itu adalah kiri kanan hutan atau kiri kanan jurang atau kadang jalannya, untungnya jalannya sudah aspal sekarang, sudah aspal Hmm. semua. Walaupun kadang sungai banjir ke jalan atau ada longsor atau sampai eh, pernah beberapa kali pasien meninggal di jalan. Emang bagaimana? Ya, memang fasilitas berbeda sekali. Eh, Orang-orangnya juga berbeda sekali. Eh, Kamu tahu kan di India tuh mereka percaya obat COVID adalah kencing sapi. Kamu tahu nggak? Nggak, aku kayak belum baca deh. India ya beberapa sebagian orang India percaya kalau obat COVID adalah kencing sapi. Dan di beberapa daerah eh, itu terjadi juga. Dan berbahayanya adalah rakyat dengan pendidikan yang kurang itu cenderung untuk lebih percaya seperti itu. Karena mereka ngerasa ya mau gimana apa yang alami lebih baik atau mereka ngerasa aduh kalau isolasi nggak bisa ketemu keluarga. Hmm. Ditambah, mohon maaf ya, kalau di NTT sini, yang namanya Hmm. adat orang meninggal, itu orang meninggal bisa ditunggu, acaranya bisa ditunggu keluarga sampai 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam mereka ngumpul untuk nungguin jenazah itu, Hmm. lalu baru dimakamkan. Sedangkan kalau kita memakamkan pasien COVID, kan itu Iya. langsung ke makam. Dan nggak boleh ada keluarga sama sekali, ya nggak? Di sini itu menjadi suatu momok sebutannya di sini. Jadi orang mending tidak ketahuan COVID dibandingin mending mereka meninggal tidak ketahuan COVID dibandingin datang ketahuan malah jadi seperti itu. Itu dari orangnya sendiri sudah beda, peralatannya beda, fasilitasnya beda sekali. Oh, berarti Kak Kevin ini merasakan ya dari yang di Jakarta itu seperti apa, terus di Kediri seperti apa, dan akhirnya sekarang di NTT ini seperti apa, dan ternyata emang semuanya itu berbeda gitu dari orangnya, fasilitasnya, terus lingkungannya, terus jaraknya. Bahkan kalau misalnya untuk di Jakarta mungkin untuk kalau di rumah sakit sudah penuh bisa cepat gitu ya Kak, bisa lebih cepat dipindah ke dirujuk ke rumah sakit yang terdekat. Nah, tapi untuk di daerah mungkin perlu 6 jam, dan 6 jam itu juga dengan perjalanan atau perjuangan yang nggak mudah juga gitu ya Kak. Iya. Nah terus Uh, hmm. oh, mau dilanjutin? Enggak, Oh, lanjutin nggak aja. apa-apa. Nggak Uh, apa. di sini pernah ada beberapa kasus sampai pasiennya harus dilarikan ke kota lain, entah Surabaya, Bali, Kupang, dengan sewa jet pribadi. Tapi kan, mohon maaf, berapa Hmm. orang yang sanggup? Benar nggak? Hmm. Berapa orang yang sanggup? Jadi memang kerasa sekali, kental sekali bedanya, gitu. Jadi bersyukurlah buat yang tinggal di kota-kota besar, yang kalau rumah sakit A penuh bisa tinggal ke rumah sakit B, bersyukurlah. Ya. Tapi buat yang di daerah jangan berkecil hati juga. Ya, makanya silahkan membantu dan meningkatkan daerahnya masing-masing. Mau gimana pun kita harus suatu saat semua harus ke arah sana. Hmm. Oh. Wah,
sangat-sangat berbeda gitu ya Kak. Nah terus juga ini nih Kak, untuk di NTT sendiri kan beberapa waktu yang lalu tuh juga sempat ada bencana. Nah Kak Kevin sebagai dokter itu apakah terjun langsung dan itu tuh gimana suasananya di sana sih Kak? Oke, sebelumnya saya mohon maaf dulu karena eh, di sini saya sebenarnya ada eh, urusan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Dan kebetulan daerah-daerah yang terkena paling parah banjir kemarin kan, kemarin itu sebenarnya adalah angin topan yang membuat banjir. Jadi banjirnya berasal dari air laut dan hujan deras. Sebenarnya kalau kamu lihat, kalau kita lihat sendiri, itu lebih mirip tsunami. Kalau boleh jujur, itu lebih mirip tsunami. Tapi karena tidak ada gempa kan, kita sebutnya tetap banjir bandang ya. Nah, eh, kebetulan di tempat saya ini datarannya cukup tinggi. Jadi di tempat ini tidak terlalu parah kenanya. Hanya listrik dan sinyal yang bikin kita Hmm. harusnya sebulan lalu ngobrol ngobrol di sini jadinya diundur sebulan. Listrik dan sinyal yang kena sekali. Tapi di tempat lain, uh, for the record, di sini rumahnya tidak semua pakai beton ya. Jadi sebagian besar masyarakatnya itu pakai batang pohon aren. Jadi pakai batang pohon atau bambu itu menjadi dindingnya. Dan sekali kena banjir, udah habis semua, hilang, bersih. Jadi dan itu adalah pada saat Paskah. Kejadiannya pada saat Paskah. NTT ini kan mayoritas hampir 90% itu Kristen Katolik. Nah, Paskah itu semua pulang. Seperti Lebaran di sana, Paskah itu. Hmm. Semua pulang, begitu semua pulang, banjir langsung. Eh, dan eh, orang-orang di sini itu tidak semua sudah punya akun bank. Jadi mereka nyimpan uang bukan di bank. Mereka nyimpan uang dengan dalam bentuk sapi, dalam bentuk peliharaan babi. Oh. Mungkin Isti udah pernah lihat juga yang video sapi puluhan ekor terus ke bawah banjir Hmm. masuk ke selokan. Iya. Ya itu berarti tabungan mereka seumur hidup hilang. Ya. Oh. Beda sekali sama di kita kan. Kalau di kita ya kalau Hmm. setelah itu ya kita tinggal ambil uang di bank. Atau kalau di Jakarta ya paling mobil kelelep, mobil tenggelam itu udah. Di sini beda sekali. Tapi uh, saya mohon maaf dulu karena kebetulan kemarin saya ada urusan yang nggak bisa ditinggalin di sini Hmm. gitu. Tapi ya saya bantu beberapa orang dengan ya praktek gratis Hmm. gitu. Oh, ternyata emang di sana tuh berbeda banget gitu ya Kak dari Berbeda sekali. tabungannya terus juga dari saat kalau kita mungkin kalau di sini banjir masih ada asuransi atau masih ada dana darurat ataupun tabungan di bank dan itu kan Hmm, tinggal diambil aja. Mungkin kalau di sana lebih ke hewan-hewan ternak nganyut itu kan berarti sudah hilang kayak gitu ya Kak. iya. Oh, Atau kalau ternyata udah mati, kalau mati nggak ada harganya. iya betul betul. Kayak jadi lebih apa ya, harus lebih bersyukur ternyata ya untuk kita-kita yang tinggal di kota-kota besar dibandingkan dengan di daerah timur seperti itu, Kak. Nah, terus Hmm. juga ternyata waktu kita juga berbincang, kita juga menuju akhir nih, Kak. Udah tinggal 10 menit atau 15 menit nggak kerasa nih, Kak. Wow. Oh iya. Nah, padahal masih ada beberapa yang mau aku tanyain nih, Kak. Nah, terus juga kalau misalnya untuk Kak Kevin sendiri nih, selain menjadi spesialis, ada nggak sih goals-goals ke depannya itu mau seperti apa? Oke. Uh, Goals short term saat ini Boleh, memang ya. saya masih ingin melanjutkan pendidikan dulu. Tapi untuk long term saya akan balik lagi ke kenapa saya di sini. Maka uh, saya jujur mau gimana pun saya ingin melindungi keluarga saya. Tapi artinya
Kenapa kita nggak bisa berbuat lebih? Kenapa kita nggak bisa bantu keluarga yang lain, keluarga orang lain, ya nggak? Eh, jadi di situ saya untuk goal saya lebih ke bagaimana saya bisa bantu. Kebetulan minat saya lebih ke research, lebih ke penelitian, maka saya akan berkarya di situ, di bidang situ. The ultimate goal yang terakhir adalah practice as a hobby. Jadi kita praktek hanya sebagai hobi aja, bukan sebagai mata pencaharian. Kalau udah di titik itu, maka ya uh, bisa dibilang seorang dokter sudah apa ya, sebagai seorang dokter profesinya sudah uh, terpenuhi gitu keinginannya. Itu sih. Oh, amin. Kita doakan ya teman-teman agar apa yang diharapkan oleh Kak Kevin berhasil dan sukses. Amin. Nah, terus juga ini nih Kak, mungkin ada nggak sih pesan-pesan dan kita boleh langsung ke closing statement aja kali ya, karena juga waktunya dan di Kak Kevin juga udah mau jam 11 nih ya. Aduh, Oh, iya Pak, jam enggak. Di saya 10 baru ya? jam 10. Baru jam Oh, ya 10. udah. Saya bukan Timor Leste, tenang. Oh, iya. Meskipun 15 menit, tapi jamnya masih waktu Indonesia Tengah. Ya udah. Jadi kita ini dulu deh, ke pesan-pesannya dulu aja deh, yang ke pesan-pesannya dulu. Itu tuh Hmm, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan Kak Kevin untuk kita semua gitu, untuk mungkin lebih menghargai dokter ataupun yang lainnya. hmm, oke. Okay. Sebelumnya saya disclaimer lagi ya. Oke. Saya bukan yang paling baik untuk memberikan motivasi, bukan yang paling baik juga untuk memberikan pesan-pesan hidup. Tapi uh, buat adik-adik dulu, adik-adik yang masih belum tahu mau nentuin jadi apa, ingat tentuin tujuannya, kenapa kalian berjuang dulu, baru kalian tentuin jalannya. Buat para orang tua, kalau tolong support anaknya dan kalau memang dia tidak tahu jalan apa, silahkan bimbing mau kemana. Nah, sekarang untuk masyarakat di kondisi kita yang uh, masih di pandemi COVID dan sudah mau masuk ke gelombang kedua, uh, tolong, saya tahu nih cukup melelahkan. Kita pandemi ini udah setahun lebih. Indonesia baru mulai Maret kan. Kita udah setahun lebih merasakan ini semua. Dan saya tahu semuanya capek. Buat yang non medis, yang pekerjaannya bukan di medis, mungkin capek pakai masker. Capek tahun ini nggak bisa pulang kampung. Saya pun belum bisa pulang ini. uh, dan mungkin capek juga gitu ngadepin ini semua. Tapi ingat uh, buat teman-teman semuanya, banyak yang lebih penting dibandingin rasa capek kita. Kalau memang kita ngerasa, oh nggak penting nih orang lain, saya sakit, saya masih muda, saya sakit pun nggak akan kenapa-napa. It's not about you. Hmm. Kalau kamu nggak kenapa-napa, tapi kamu nularin orang tua atau nularin kakek nenek, itu jauh lebih sakit. Percayalah, jauh lebih sakit kalau kita menularkan keluarga kita dibandingkan sakitnya kalau kita sakit sendiri. Jadi tolong bersabar, uh, silahkan melakukan ikhtiarnya masing-masing untuk menggunakan masker, menjaga jarak. Kalau yang sudah punya akses vaksin, silahkan vaksin, mau merek apapun, sama aja. Ya, dan sama-sama kita melewati pandemi ini untuk akhirnya bisa kumpul dengan keluarga kita masing-masing. Itu aja mungkin ya. Oh, iya. Wah, terima kasih banyak loh Kak, ini pesan-pesannya